Jemaat Tuhan, saya kembali membaca satu ayat saja, tetapi sangat penting dalam perjalanan rumah tangga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pikirkan bila sebuah perjalanan rumah tangga itu dijalankan tanpa janji dan kesepakatan? Apa yang akan terjadi dalam sebuah rumah tangga bila mereka berjalan tanpa janji dan kesepakatan? Saudara-saudara yang terkasih, ini hal yang tidak mudah. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan kepada kita pada saat ini penting. Di dalam memulai perjalanan ada kesepakatan dan janji. Kenapa? Karena kedua orang ini bersepakat untuk masuk dalam sebuah perjalanan yang mereka sendiri tidak tahu. Mereka tidak diberikan peta perjalanan. Mereka tidak tahu apakah nanti mereka punya anak, mereka tetap bekerja, mereka akan berhadapan dengan badai rumah tangga, mereka tidak tahu. Tetapi betapa pentingnya sebuah kesepakatan dan janji di hadapan Tuhan dan umatnya. Karena kesepakatan ini dan janji bersama dengan Tuhan akan memampukan mereka. Ada kekuatan Tuhan di sana, ada ikatan janji yang kuat memampukan mereka berjalan. Sekalipun mungkin tidak seperti yang mereka harapkan atau ekspektasi yang ada dalam diri mereka. Dan saudara-saudara yang terkasih, sepakat untuk saling mengasihi, mengampuni, sepakat untuk saling menerima satu dengan yang lain, harus dimulai dari awal. Bukan setelah sudah ada kesalahan baru mulai, kok kamu gak mengampuni? Keluarga Kristen kan harus mengampuni. Sudah ngomong sejak awal atau tidak? Apakah itu sudah disepakati sejak awal atau tidak? Dan Bapak Ibu Saudara, ada banyak perkawinan mengalami kekecewaan karena kesepakatan-kesepakatan yang dibuat berdua saja tanpa janji kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesepakatan ke arah mana atau ke tujuan mana kita akan berjalan. Apakah kita tetap mengikuti Tuhan atau mengikuti cara kita? Apakah kita akan terus berjalan tetapi tidak tahu tujuan mana yang harus kita lakukan? Dan saudara-saudara yang terkasih, suami dan istri harus memiliki visi yang sama tentang keluarga, iman, anak-anak, dan masa depan. Harus mempunyai visi yang sama. Bayangkan saja, suami hanya berpikir tentang karir, istri berpikir tentang pertumbuhan anak-anak. Visinya mana? Visi dalam perkawinan Kristen adalah untuk memuliakan Tuhan. Pasangan kita, kehidupan kita, keluarga kita harus memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri sendiri. Bukan memuliakan keluarga besar. Visi harus sama sehingga ada kesepakatan. Kita mau tujuannya kemana? Arahnya harus sama. Sekarang ini ada banyak kompromi dalam keluarga. Enggak apa-apa, tujuan kita sama, tetapi arah kita berbeda. Saudara-saudara yang terkasih, tujuan, arah harus sepakat. Saudara, kembali saya katakan, ada banyak keluarga tidak tahu tujuannya mau kemana. Ada banyak keluarga yang menikah saja, yang penting kita menikah. Tapi tidak pernah sepakat, ini mau kemana. Sehingga ketika badai itu datang, hancurlah keluarga itu. Tidak punya tujuan, tidak punya visi. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, kita harus punya komitmen di tengah perbedaan. Walau dua orang berbeda latar belakang, karakter, bahkan cara berpikir, mereka harus sepakat untuk berjalan bersama-sama. Saudara, saya kembali mau ingatkan,
bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi keluarga. Keluarga itu dijalani berdasarkan contoh yang diteladani oleh orang tua mereka, oleh keluarga-keluarga di sekitar mereka. Tidak ada sekolah sama sekali. GPIB melakukan katekesasi pranikah itu 7 kali pertemuan. Dan saudara, 7 kali pertemuan sekarang lagi di-upgrade menjadi 11 materi. Kenapa? Karena semua keluarga yang masuk dalam keluarga, mereka tidak tahu ke arah mana. Mereka hanya mencontohi apa yang terjadi dalam diri papa mamanya. Dan ini sangat-sangat bermasalah. Ketika papa mamanya atau papanya begitu mendominasi mamanya, itu yang akan dia lakukan nanti dalam keluarga. Betapa terlukanya ketika dia melihat bahwa istrinya begitu mendominasi dia. Sehingga komitmen di tengah perbedaan harus menjadi urusan sangat penting dalam sebuah keluarga. Kalau tidak, orang hanya berani masuk rumah tangga, tetapi tidak berani menerima perbedaan bahwa istrinya begini, bahwa suaminya begini, bahwa di dalam pernikahan itu ada kejutan-kejutan yang mungkin sangat menyakitkan. Tetapi karena ada komitmen, dia akan terus berjalan bersama-sama. Saudara, konflik dalam rumah tangga pasti akan terjadi. Tetapi ketika engkau berjanji sejak awal, ketika engkau tahu tujuan, arahmu, ketika engkau hidup dan membangun komitmen dari janjimu, maka konflik sebesar apapun engkau akan sanggup untuk menghadapinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada firman Tuhan. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, kitab Amos mau menekankan bahwa berjalan bersama hanya mungkin ada kesepakatan atau janji dalam perkawinan Kristen. Janji bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen kudus antara 2 pribadi di hadapan Tuhan. Kitab Amos mau katakan begini, masakan engkau berjalan tapi engkau tidak berjanji. Dan janji yang engkau ucapkan itu bukan sekedar formalitas sebuah perkawinan. Tetapi ingat, engkau berjanji di dalam gereja ini dan engkau berjanji kepada Tuhan dan disaksikan oleh umat Tuhan. Jadi, janjimu itu bukan main-main. Dan saudara-saudara yang terkasih, bukan antara Yosua dan Dewi, tetapi antara Yosua, Dewi, dan Tuhan. Bukan antara 2 pribadi, tetapi ada pribadi ketiga, yaitu Tuhan. Maka ketika engkau masuk dalam perkawinan, ingat, engkau sudah berjanji. Antara 2, Yosua dan Dewi, tetapi engkau berjanji di hadapan Tuhan. Saudara, ikatan perjanjian bukan kontrak. Ikatan perjanjian adalah sebuah ikatan suci antara manusia dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara masuk lebih dalam, ada getaran dalam diri kita bahwa saya bukan berjanji antara manusia, saya berjanji kepada penguasa dunia ini, saya berjanji kepada Sang Pemilik hidup, saya berjanji kepada Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kita nanti tidak seenaknya kita memberlakukan perkawinan ini.
Kalau yang satu jatuh, yang lainnya angkat karena saya sudah berjanji. Dalam perjalanan mungkin yang lainnya salah, saya akan mengampuni karena saya sudah berjanji. Kepada siapa? Yosua terhadap Dewi? Bukan itu saja, terhadap Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih menjadi pusat hidupmu? Apakah Tuhan menjadi pusat keluargamu? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Karena keluarga Kristen saat ini dipertanyakan komitmennya. Oh, saya hanya berjanji antara keluarga besar saya di acara adat. Saya kan hanya berjanji dengan ini saja. Hei, ingat, engkau berjanji dengan Tuhan. Dan ketika engkau ikat perjanjian dengan Tuhan, maka itu kekal, tidak ada perceraian. Itu harus. Sekalipun ada banyak persoalan dalam rumah tanggamu. Yang kedua, kitab Amos mau mengungkapkan bahwa kalau engkau berjanji di hadapan Tuhan dan berjanji bersama Tuhan, maka Tuhan harus menjadi pusat rumah tanggamu. Bukan keinginanmu, bukan kehendakmu, tetapi kehendak Tuhan yang jadi di dalamnya. Karena Dia terhisap dalam janjimu. Dan saudara-saudara, tanpa Tuhan sebagai pusat perjalanan perkawinanmu, engkau akan mudah diombang-ambing. Engkau akan mencontohi yang terjadi saat ini. Kalau dia selingkuh, saya juga bisa. Kalau dia bisa untuk mengatakan kata kasar kepada saya juga bisa. Kenapa kita memakai metode itu? Karena Tuhan tidak menjadi pusat rumah tangga. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, perkawinan Kristen bukan bersifat dua orang ini. Tetapi perkawinan Kristen bersifat komunitas. Ada janji dengan Allah disaksikan oleh umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkawinan adalah bagian dari kesaksian hidup orang Kristen kepada dunia. Sebuah panggilan untuk menyatakan tentang janjimu kepada Allah. Dasar perkawinan adalah Tuhan, bukan dirimu. Saudara, kembali saya ingatkan, ada badai besar di depan. Tetapi kalau saya sudah berjanji, maka sehebat apapun badai itu, saya akan berdiri bahwa Dewi adalah istri saya, Yosua adalah suami saya. Dia tidak pernah menjadi bukan istri saya, dia tidak pernah menjadi bukan suami saya, karena saya sudah berjanji. Sehebat apapun penyakit yang dia alami, sehebat apapun kejatuhan yang dia alami, saya sudah berjanji, dia adalah istri saya, dia adalah suami saya. Kesepakatan dalam perjanjian bersama Tuhan harus dimulai sekarang. Ketika sebentar mereka akan berjanji. Saudara-saudara yang terkasih, pernikahan Kristen adalah perjanjian, bukan sekedar hubungan. Dari firman Tuhan ini, mari kita belajar pernikahan menurut kitab Amos. Yang pertama, pernikahan Kristen adalah perjalanan bersama yang didasarkan pada perjanjian bersama dengan Tuhan. Saudara, ingat baik-baik. Rentan sekali perkawinan sekarang. Hanya karena tidak cocok saja kita bisa bubar. Siapa yang bilang kalian berdua cocok?
Bapak Ibu juga tahu kan? Tidak cocok kan Bapak Ibu dengan suami atau istri? Tidak cocok. Siapa bilang cocok? Tetapi karena ada janji kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu berusaha mencocok-cocokkan. Kadang sakit, kadang terluka. Yang satunya keras, mulutnya saja kasarnya minta ampun. Yang satunya tukang utang, yang satunya kurang bersyukur. Tapi kita berusaha mencocok-cocokkan. Karena apa? Kita sudah berjanji. Janji kita kepada Tuhan. Jadi Amos mau mengatakan bahwa perkawinan Kristen adalah sebuah perjanjian ikatanmu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, Amos juga mau mengingatkan kita, pernikahan Kristen, kalau engkau berjanji di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka engkau harus menghadirkan Tuhan setiap saat. Menghadirkan Tuhan setiap saat. Saudara masih ingat pesta di Kana? Mujizat Yesus yang pertama dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Kenapa pesta itu tidak dipermalukan? Karena mereka mengundang Tuhan hadir di dalamnya. Undang Tuhan tiap hari sehingga dia buat mujizat. Saudara tahu, perkawinan itu nyata, bukan khayalan. Perkawinan pasti suatu saat mengalami kehambaran. Perkawinan suatu saat mengalami persoalan. Saudara, saya mau katakan bahwa dulu kalau dia pegang tangan kita, bergetarnya sampai otak, sampai hati, bergetar semua. Dia pegang tangan kita. Sekarang dia peluk, dia rangkul, gak rasa apa-apa. Kenapa? Karena mengalami kehambaran. Dia ada, tidak masalah. Karena apa? Mengalami kehambaran. Saudara, yang bisa merubah hambar menjadi manis kembali, itu hanya Tuhan. Sehingga ketika mereka mengundang Tuhan di pesta perkawinan di Kana, air yang hambar itu, air putih itu berubah menjadi anggur. Ada rasanya. Yang bisa merubah kembali ada rasa, itu hanya Tuhan. Saudara, undang Tuhan tiap hari. Jangan-jangan kita semua yang hadir di sini kecuali Yosua dan Dewi, kita sedang hambar. Undang Tuhan. Sehingga yang hambar itu menjadi manis kembali. Saudara, kalau engkau berjanji bersama Tuhan, undang Tuhan terus dalam rumah tanggamu. Bayangkan saja, engkau lebih bergetar pegang tangannya orang daripada pegang tangan istrimu. Engkau begitu penuh hasrat dengan orang lain yang bukan suamimu. Itu berarti apa? Engkau lupa pada janjimu. Bahwa engkau memulainya bersama Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih. Kesepakatan, perjanjian bukan berarti kita harus selalu sama. Kesepakatan perjanjian bukan berarti kita harus selalu sama. Pendapatnya sama, hobinya sama. Tidak. Tidak sama pun kita saling mengasihi. Saudara, tidak sama pun kita saling mengasihi. Karena ada komitmen, karena ada kesepakatan. Saudara, kembali kita koreksi diri kita. Bukankah suamimu pendiam, sementara engkau cerewet? Tapi bisa satu kan? Bukankah istrimu boros, sementara suamimu hemat, menjurus ke pelit? Tapi bisa satu kan? Berbeda, tetapi satu. Karena
saya sudah berjanji. Karena kita berbeda, tidak sama. Yang satu romantisnya minta ampun, yang satu kayak berdiri gak tahu. Gak romantis sama sekali. Tapi kita bertahan puluhan tahun, kita ada dalam perkawinan. Karena kita sudah berjanji. Jadi lewat kitab Amos ini, Amos 3 ayat 3 ini, mau mengingatkan kita, pernikahan harus dimulai dari janji. Janji yang tidak pernah teringkar. Karena bukan janji saya dengan suami atau istri saya, tetapi janji saya dengan Tuhan, penguasa dunia ini, sumber cinta kasih. Sehingga dia tetap mengalirkan cinta kasih dalam diri kita. Ada penerimaan tanpa batas, ada penerimaan sekalipun mungkin dia tidak cantik lagi nantinya. Ada penerimaan tanpa batas, sekalipun mungkin dia mengalami sakit yang menahun. Saya tetap mengasihinya karena Tuhan ada dalam rumah tangga saya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Terpujilah Tuhan, amin.